harapan saya tidak ada tendensius lagi antara ternak tanpa ngarit, ternak pakai ngarit segala macam. Jadi jangan terjebak di situ teman-teman. Ketika teman-teman terjebak di situ, kita sudah sangat tertinggal jauh dengan peternakan di luar negeri teman-teman. Peternakan di luar negeri sudah begitu sangat intensifnya menggunakan teknologi. Lah kita kok masih berdebat ternak ngarit sama ternak nggak ngarit. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu, semoga selalu berbahagia, semoga selalu ceria. Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya Bayu 78 Farm Jogja. Kali ini saya mau mengupas kembali ya, ini walaupun saya bukan tukang lotes atau tukang rujak, tapi saya sukanya ngupas-ngupas ini teman-teman. Saya mau ngupas mengenai ternak tanpa ngarit atau ternak ngarit sih enaknya untuk pemula. Karena banyak banget teman-teman pemula yang menurut pandangan saya masih bingung menentukan mana mau yang milih mau ngarit atau wah saya nggak mau ngarit, ternak tanpa ngarit segala macam. Jadi antara ngarit dan nggak ngarit ini masih jadi perdebatan yang sungguh sangat luar biasa bagi saya. Sedangkan di luar negeri sana itu sudah nggak ada istilah kata ternak tanpa ngarit, ternak pakai ngarit segala macam, karena semua juga ngarit, tapi ngaritnya kan pakai mesin traktor gitu teman-teman. Jadi coba ya saya kupas pelan-pelan. Maaf suaranya masih stereo, soalnya saya masih nemeni anggota keluarga yang isolasi mandiri di rumah teman-teman. Jadi ini posisinya juga masih di rumah, belum ke kandang. Jadi tapi saya sempatkan untuk berbagilah kepada teman-teman semua. Oke teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan ini nanti bisa menjadi teman-teman nggak bingung ya, untuk khususnya bagi pemula ya. Jadi ternak tanpa ngarit bisa nggak? Bisa teman-teman, ternak tanpa ngarit itu bisa, dengan catatan misalnya seperti ini. Oke, teman-teman berada di wilayah kawasan industri pangan yang di situ banyak limbahnya, misalnya kawasan atau lingkungan mereka yang produksi tahu dan tempe. Nah itu teman-teman bisa menggunakan limbah tahu, limbah industri tempe. Kemudian teman-teman ada di sekitar yang pada bikin bakpia misalnya gitu. Nah nanti bakpia afkir yang tidak laku di toko atau kue, nah itu bisa dijadikan pakan ternak kambing domba, bisa semua teman-teman ini. Kemudian misalnya ada yang di daerah misalnya tukang gorengan, itu nanti remuan tepungnya itu pun bisa untuk diolah jadi pakan. Oh, ada di sekitar pabrik biskuit. Nah, biskuit rejectnya itu bisa untuk pakan. Tapi yang bisa untuk pakan hanyalah yang berbahan baku tidak hewani ya teman-teman. Bukan hewani ya, maksudnya yang sumbernya bukan dari hewan ya, jadi sumbernya dari nabati lah gitu. Nah ini semua bisa untuk pakan. Misalnya teman-teman dekat industri selai pisang, nah kulit pisang ini bisa untuk pakan.
teman-teman dekat dengan tukang gudeg atau nasi megono, nah, kulit nangkanya bisa untuk pakan gitu. Nah, teman-teman ternyata dekat dengan pasar. Nah, nanti limbah pasar, limbah sayuran, limbah buah segala macam itu bisa disortir untuk pakan teman-teman. Nah, ini tidak ngarit. Oke. Tapi teman-teman harus kreatifnya harus mengumpulkan berbagai jenis bahan supaya nanti bahannya tidak tunggal pakannya teman-teman. Jadi misalnya teman-teman ada di lingkungan kawasan industri tahu dan tempe, ya pakannya jangan hanya dari limbah dari ampas tahu sama limbah tempe terus, karena nanti proteinnya tinggi, akumulasi, bisa-bisa ternaknya mencret teman-teman gitu. Jadi teman-teman harus cari penyeimbangnya, misalnya butuh serat, nanti butuh karbohidrat, butuh energinya, kelengkapannya segala macam itu nanti yang teman-teman upayakan. Nah, ini nanti bisa tidak ngarit teman-teman. Nah, oke, ini yang tidak ngarit sudah ya, bisa sebenarnya tidak ngarit itu teman-teman. Oke, tapi dengan catatan seperti itu. Jadi teman-teman berada di sekitar kawasan industri pangan. Oke, berikutnya bagi teman-teman yang posisinya ada di wilayah dengan situasi kondisi yang lahannya masih mudah didapatkan, baik itu lahan tanaman untuk milik sendiri ataupun sewa ataupun bagi hasil, misalnya dengan perhutani segala macam. Kalau sewa ya seperti saya ini kerjaannya tukang sewa lahan gitu. Nah, ini sangat memungkinkan untuk kita swasembada pakan dengan cara tanam teman-teman. Kita nanam dulu sampai bervariasi, sampai jumlahnya banyak, baru nanti kita ngarit. Nah, ngarit untuk ternaknya. Nah, ketika ngarit itu kita tidak perlu khawatir teman-teman karena posisinya jauh-jauh hari kita sudah mempersiapkan untuk ketersediaan pakan bagi ternak-ternak kita. Nah, kalau yang normal kita harus menentukan dulu seberapa sih mampunya kekuatan pakan kita untuk memberikan pakan kepada ternak kita. Misalnya, saya punya hitungannya seperti ini teman-teman. Ini misalnya kalau nanamnya jenis rumput dan dicampur dengan ramban-rambanan atau legum-legum ya, itu 1 ekor itu 60 meter, disediakan lahan 60 meter persegi teman-teman. Jadi ditanami rumput, ditanami legum segala macam. Nah, kalau ternyata teman-teman ada lahan yang diolah itu 600 meter untuk ditanami pakan segala macam, artinya teman-teman ideal untuk memelihara 10 ekor. Nah, kalau teman-teman itu ngolah lahannya itu 1200 meter dibagi 60, artinya teman-teman ideal pelihara 20 ekor. Oke, kalau 1 hektar berarti teman-teman ideal pelihara 166 ekor teman-teman. Nah, memang setiap hari ngarit, hanya saja kebutuhan pakan untuk ternak kita itu bisa kita swasembadakan, kemudian biayanya bisa lebih minim. Nah, di satu sisi ketika kita overproduksi, kita bisa simpan berbagai pakan hijauan tadi, baik dengan metode silase maupun dengan metode fermentasi, sehingga kita punya tabungan pakan atau kita punya lumbung pakan.
Oke. Nah, teman-teman, ini bagi ngarit cocok bagi teman-teman yang memang punya wilayah untuk pakan hijauannya itu masih bisa dimaksimalkan. Nah, bagi teman-teman yang di perkotaan susah cari lahan hijauan segala macam, ya jangan dipaksa untuk ngarit, terkecuali teman-teman kreatif ngaritnya dengan cara lain. Caranya misalnya teman-teman buka jasa pemangkasan pohon misalnya gitu di kota A, misalnya teman-teman di kota mana ya misalnya ya, oke, sebut saja Tangerang gitu. Teman-teman buka jasa pangkas pohon Tangerang gitu. Nah, nanti banyak yang ngorder, tolong pangkasin pohon saya segala macam. Oke. Nah, ini nanti daun-daunnya dibawa pulang bisa untuk pakan. Nah, ini salah satu solusi kecil aja lah. Nah, ini teman-teman, jadi antara ngarit dan tidak ngarit itu silahkan disesuaikan dengan masing-masing lokasinya, potensinya. Jadi jangan ketika teman-teman, bagi saya, mohon maaf ya ini ya, bagi saya, ketika teman-teman ada di daerah pertanian yang sangat subur, kayaknya jadi lucu kalau teman-teman pakannya banyak beli. Wah, saya beli kangkung kering. Padahal teman-teman di sekitarnya rumput tumbuh dengan subur, legumnya tumbuh dengan subur, tapi teman-teman tanpa sadar, hanya karena kebanyakan nonton iklan, kebanyakan nonton YouTube segala macam, akhirnya teman-teman malah beli kangkung kering. Wah, ini jadi nanti malah tidak sinkron. Nah, seperti ini teman-teman, ini yang harus harus diperhatikan. Nah, ngarit dan tidak ngarit sama aja lah, nggak masalah teman-teman. Mau tidak ngarit nggak apa-apa, mau ngarit pun nggak apa-apa. Yang penting bisa memaksimalkan potensi masing-masing teman-teman. Potensinya apa, silakan dimaksimalkan. Oke teman-teman, ini tadi sedikit ulasan dari saya. Jadi harapan saya tidak ada tendensius lagi antara ternak tanpa ngarit, ternak pakai ngarit segala macam. Jadi jangan terjebak di situ teman-teman. Ketika teman-teman terjebak di situ, kita sudah sangat tertinggal jauh dengan peternakan di luar negeri teman-teman. Peternakan di luar negeri sudah begitu sangat intensifnya menggunakan teknologi. Lah kita kok masih berdebat ternak ngarit sama ternak nggak ngarit, kan kita kapan majunya ini kita, ya kan? Dah, mau ngarit mau nggak ngarit enggak apa-apa, yang penting sama-sama maju gitu kan. Yang penting masing-masing bisa memaksimalkan potensi. Nah, oke teman-teman, ini sedikit ulasan dari saya. Semoga bagi teman-teman pemula tidak bingung lagi menentukan bagaimana sih apa yang harus dilakukan. Ini saya harus nanam atau enggak, saya harus beli pakan yang seperti ini atau enggak gitu. Pokoknya jangan lakukan hal-hal konyol lah. Jangan ketika teman-teman, karena ini jujur aja teman-teman, banyak banget yang WA ke saya, banyak banget yang datang ke kandang untuk cari kangkung kering kemarin ceritanya. Mas mau beli kangkung kering. Wah, ketika sudah ngobrol-ngobrol ternyata beliaunya sudah punya lahan hijauan, rumput odot, rumput pacong sekian ribu meter. Lah, ini bapak sudah punya hijauan kok mau beli hijauan kering buat apa? Kan gitu. Nah, ini jadi agak-agak konyol teman-teman. Jadi balik lagi teman-teman, tetap semangat. Bagi teman-teman yang saat ini menggunakan metode ngarit untuk pemberian pakan pada ternak kambing dombanya, saya doakan teman-teman usaha ternaknya sukses selalu, ternaknya berkembang biak dengan baik. Begitu juga dengan teman-teman yang saat ini menggunakan metode ternak
tanpa ngarit, karena teman-teman sudah tahu link-link segala macamnya, di mana beli pakan-pakan, sumber pakan yang murah segala macam, dan teman-teman sudah punya link-link penjualan hasil ternaknya. Saya doakan usaha peternakannya berkah, sukses selalu. Terima kasih teman-teman. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan rezekinya lancar selalu, sehat selalu, dan tetap semangat. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.